Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alfiano Junitama. Pada video kali ini kita akan membahas tentang networking model. Nah, ada apa aja sih yang mau kita bahas di sini? Nah, yang mau kita bahas di sini itu adalah ada konsep, ada TCP atau IP model, ada encapsulation dan descapsulation, name of TCP atau IP message. Terus ada OSI layer model. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke konsep. Nah, jadi jaringan komputer yang mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Ya, networking ini bisa bertukar data satu sama lain, sama seperti jaringan biasanya. Ada juga yang bilang networking model dan jaringan itu sama. Oh, tentunya tidak ya guys. Networking model ini adalah suatu aturan-aturan saja. Nah, di sini untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diberlakukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk menjalankan proses bertukar data itu ada berbagai cara. Nah, seperti yang saya bilang di awal, yaitu kalau networking model ini adalah aturan-aturan, yaitu aturan tersebutlah yang disebut networking model. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Nah, untuk saat ini open standard networking models yang tersisa dan terkenal ada dua, yaitu TCP atau IP model dan OSI model. Nah, di sini yaitu ada OSI model dan TCP atau IP model. Nah, OSI model ini dibuat atau diciptakan di International Organization of Afforestation atau disingkat ISO. Oke. Terus kalau TCP atau IP model ini diciptakan atau dibuat di US Department of Defense atau DoD. Nah, tentunya antara OSI model dan TCP atau IP model itu jelas berbeda. Oke, kita lanjut. Di sini ada konsep lagi. Nah, sebelum networking model itu dibuka secara resmi, itu dia memiliki sebuah vendor. Nah, pada tahun 1974, IBM membuat sistem arsitektur network ya atau vendor, yaitu yang bisa disebut SAN. Nah, dan setelah networking model ini resmi dibuka secara resmi, itu dia memiliki vendor lagi, yaitu networking model. Nah, sebelum dibuka itu namanya bukan networking model, yaitu adalah SAN atau sistem arsitektur network. Nah, di sini kita ada vendor satu atau bisa kita sebut Mikrotik yang berperan sebagai TCP atau IP. Nah, di sini ada IBM juga, terus ada vendor 2. Nah, di sini kita lanjut ke TCP IP model. Nah, TCP IP model ini merupakan jenis networking yang sangat common digunakan saat ini. Nah, TCP IP model ini sering digunakan di masa sekarang karena mungkin mudah digunakan dan mudah dimengerti. Nah, lalu mendefinisikan suatu protokol agar antara komputer utama yang berbeda network bisa saling berkomunikasi. Nah, di sini walaupun komputernya berbeda network, ini agar bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model dipecah menjadi dua bagian menjadi kecil, yaitu disebut layer. Nah, di sini ada dua gambar, yaitu
ada TCP IP original dan TCP IP update. Nah, di sini TCP IP original itu isinya ada 4 layer, ada application, transport, internet, dan network access. Sedangkan yang TCP IP update itu ada application, transport, internet, data link, dan physical. Nah, secara dokumentasi, TCP atau IP model terdiri dari 4 layer, namun penerapan dalam real network TCP IP model lebih mudah dibagi menjadi 5 layer. Nah, di sini lanjut ada TCP IP application layer. Nah, berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi. Contohnya service dari application layer seperti HTTP, PVP3, IMAP, SSH, dan sebagainya. Nah, di sini contohnya yaitu ada sebuah klien dan server. Nah, misalkan klien ini ingin mengirim sesuatu ke server. Nah, si klien ini akan mendapatkan HTTP request dari si server. Lalu si klien dan si server akan merespon requestan dari si klien. Lalu si server akan mengirimkannya. Oke, ketinggalan di sini ada HTTP digunakan ketika kita mengatur sebuah web server. Oke, kita lanjut ke TCP IP transport layer. Oke, kita TCP IP transport layer. Fungsi dari transport layer ini memberikan aplikasi layer transfer data. Transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Nah, TCP ini sering digunakan untuk IP karena support error checking. Nah, apa yang dimaksud dengan support error checking? Support error checking itu ketika kita lagi mengirim atau mengkonfigurasi kepada dari server kepada web browser itu, kita bisa mengecek error apa saja yang ada di dalam konfigurasi tersebut. Nah, kalau UDP ini sering digunakan untuk video streaming games dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Nah, jadi UDP ini sangat support untuk yang streaming dan games yang aplikasi yang menggunakan kecepatan data yang tinggi. Oke, kita lanjut. Di sini ada TCP IP network layer. Nah, di sini hanya terdapat satu contoh yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, guna berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Nah, di sini itu maksudnya itu setiap komputer atau setiap PC memiliki satu IP. Nah, setiap perangkat jaringan memerlukan IP address yang unik. Addressing merupakan IP address perangkat itu sendiri. Routing merupakan sebuah fitur yang disediakan oleh IP di bagian network layer guna mengatur lalu lintas data yang akan dikirimkan. Nah, jadi jika kita ingin bertukar data atau mengirim data, pastikan komputer atau PC kita memiliki IP masing-masing. Jadi di sini akan mengatur jalur melewati kabelnya. Oke, kita lanjut. Di sini TCP IP network layer. IP internet atau internet protokol terdapat dalam network layer ketiga OSI. IP digunakan untuk komunikasi antar perangkat jaringan. Nah, di sini kita wajib memiliki IP jika kita ingin berkomunikasi sesama perangkat jaringan. Nah, terdapat dua jenis IP address. Ada IP versi 4 pengalamatan 32 bit terbagi menjadi 4 blok. Nah, setiap bloknya itu adalah 8 bit. Nah, di sini X itu 1 bit. Nah, max hostnya itu 4.294,967,296. Nah, terus ada IP versi 6 pengalamatannya yaitu 128 bit terbagi menjadi 8 blok. Setiap bloknya itu ada 16 bit. X, dan X. Max hostnya itu ada di 340,282,366,9,20 dan seterusnya. Oke, kita lanjut.
Di sini ada TCP/IP data, link layer, dan physical layer. Nah, data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan physical layer. Terus ada fitur yang ada di dalam data link ialah FCS frame check sequence, yaitu mendeteksi error tanpa recovery. Jadi di sini fitur FCS ini ya, dia akan mendeteksi error tapi tanpa melakukan recovery. Lalu ada addressing yang digunakan pada data link ialah MAC address. Nah, di sini ada selain alamat IP itu ada MAC address atau kita akan tambahkan addressing. Nah, lalu ada physical layer mendefinisikan cabling pada salah satu jaringan komputer. Apa yang digunakan untuk menghubung device atau kabel apa yang digunakan untuk menghubungkan device seperti itu. Oke, kita masuk ke encapsulation dan decapsulation. Nah, encapsulation merupakan proses membungkus data dengan header pada setiap layernya. Nah, jika decapsulation merupakan kebalikannya dari encapsulation. Nah, di sini contohnya yaitu application dan presentation masuk ke data, dan session dan transport masuk ke data dan segment header, network masuk ke data, segment header dan paket header, lalu data link masuk ke data, segment header, packet header, dan frame header. Nah, physical ini masuk ke bits. Nah, kenapa sih ada bits? Nah, nanti data-data ini itu adalah dijadikan satu, yaitu menjadi bits. Oke, kita lanjut. OSI model. Nah, di sini ada untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya modelnya TCP/IP lebih dominan daripada OSI layer. Nah, terus sebelum networking model ada, setiap vendor memiliki networkingnya masing-masing karena setiap vendor memiliki komunikasi yang sulit dilakukan. Nah, lalu OSI layer bisa dipelajari dengan mudah dan mudah dipahami. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Terakhir di sini ada OSI model. Jadi membangun jaringan komputer sangat besar usahanya karena banyak vendor memiliki networking sendiri dan mencari cara agar saling berkomunikasi antara sesama vendor. Nah, oleh karena itu dibuatlah model spesifikasi minimum oleh ISO pada tahun 1984 yang bisa disebut OSI 7 layer. Terdapat 7 lapisan layer pada OSI model berlayar berkaitan dengan user interface, data formality, dan communication. Session 1 sampai 4. Lower layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir 5 sampai 7. Nah, di sini adalah perbedaannya, yaitu ada OSI model dan TCP/IP model. Nah, TCP/IP model itu ada proses application atau application, ada host to host, ada internet, network access, lalu ada application, presentation, session, transport, network, data, link, dan physical. Nah, ini perbedaannya bisa kalian lihat sendiri. Oke, cukup penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami. Sampai jumpa dan terima kasih. Oh wow!